Bayangkan kamu bangun pagi, langit terlihat normal, matahari bersinar seperti biasa, tapi di dalam intinya, sesuatu telah berhenti. Reaksi nuklir yang selama 4,6 miliar tahun memberi kita cahaya, tiba-tiba padam, tanpa peringatan, tanpa ledakan, tanpa suara. 8 menit kemudian, cahaya terakhir yang pernah kita lihat dari matahari menyentuh bumi. Dan setelah itu, gelap. Bukan malam biasa, bukan gerhana, tapi kegelapan yang tidak akan pernah berakhir. Suhu mulai turun, angin berubah liar, samudra perlahan membeku, dan seluruh peradaban manusia menghadapi hitungan mundur. Seberapa lama kita bisa bertahan tanpa matahari? Apakah bumi langsung membeku? Atau justru ada harapan tersembunyi di bawah permukaan? Hari ini, kita akan mensimulasikan apa yang benar-benar terjadi jika matahari tiba-tiba mati besok. Dan percayalah, 8 menit pertama adalah bagian yang paling menenangkan. Karena setelah itu, semuanya berubah. Ketika matahari mati, kita tidak langsung menyadarinya. Karena cahaya membutuhkan waktu sekitar 8 menit untuk sampai ke bumi. Artinya, selama 8 menit pertama, dunia masih terlihat normal. Orang-orang masih bekerja, pesawat masih terbang, anak-anak masih bermain di bawah sinar matahari yang tanpa mereka tahu sudah tidak ada lagi. Di pusat tata surya, reaksi fusi nuklir di dalam matahari telah berhenti. Energi yang selama miliaran tahun dihasilkan dari penggabungan atom hidrogen menjadi helium lenyap. Tapi di bumi, kita masih melihat langit biru. Kemudian, menit ke-8 tiba. Cahaya terakhir menyentuh atmosfer. Langit berubah gelap bukan perlahan seperti senja, tapi seperti saklar raksasa dimatikan. Gelap total. Bintang-bintang muncul di siang hari. Planet-planet terlihat jelas, dan suhu mulai turun. Tapi ada sesuatu yang lebih mengerikan dari kegelapan, gravitasi. Jika matahari benar-benar hilang, bukan hanya cahayanya yang pergi, tarikan gravitasinya juga lenyap. Bumi yang selama ini mengorbit dengan stabil, tiba-tiba kehilangan tali pengikatnya. Dan dalam sekejap, planet kita meluncur lurus ke dalam ruang hampa kosmik, tanpa arah, tanpa tujuan, menjadi planet pengembara yang tersesat di kegelapan abadi. Tapi itu baru permulaan, karena dalam beberapa jam berikutnya, bumi mulai berubah menjadi sesuatu yang tidak pernah kita bayangkan sebelumnya. Seberapa cepat suhu turun? Apakah manusia punya waktu untuk bersiap? Satu jam pertama, kegelapan menyelimuti seluruh planet. Bukan malam biasa, ini adalah malam yang tidak akan pernah berakhir. Lampu kota menyala di mana-mana. Satelit mengirim sinyal darurat. Ilmuwan panik mencoba memahami apa yang terjadi. Dalam beberapa jam pertama, suhu global mulai turun drastis. Tanpa energi dari matahari, bumi kehilangan sumber panas utamanya. Rata-rata suhu permukaan yang biasanya sekitar 15 derajat Celcius mulai jatuh di bawah nol. Dalam 24 jam, suhu global bisa turun hingga sekitar minus 17 derajat Celcius. Lautan belum membeku sepenuhnya, atmosfer masih ada, manusia masih bertahan. Tapi sistem mulai runtuh. Tanaman berhenti melakukan fotosintesis. Rantai makanan mulai terguncang. Panel surya menjadi tidak berguna. Banyak pembangkit listrik kolaps. Dan yang paling mengerikan, langit tidak lagi biru. Tanpa cahaya matahari yang tersebar di atmosfer, langit berubah menjadi hitam pekat bahkan di siang hari. Bintang-bintang terlihat tajam. Galaksi seperti Milky Way membentang jelas di atas kepala kita. Indah, tapi mematikan. Dalam 24 jam, manusia masih bisa bertahan. Kita punya listrik cadangan. Kita punya panas buatan. Kita punya teknologi. Tapi ini baru hari pertama. Karena dalam 1 minggu ke depan, lautan mulai membeku. Hewan-hewan mati massal. Dan bumi perlahan berubah menjadi bola es raksasa. Seberapa lama manusia bisa bertahan di dunia yang membeku total? Seminggu setelah matahari mati, bumi bukan lagi planet yang kita kenal. Suhu rata-rata global turun hingga sekitar minus 40 derajat Celcius. Di beberapa wilayah bisa jauh lebih rendah. Dan yang paling dramatis, lautan mulai membeku. Lapisan es terbentuk di permukaan samudra. Awalnya hanya beberapa sentimeter, lalu meter, lalu semakin tebal. Tapi menariknya, bagian terdalam laut tidak langsung membeku. Kenapa?
karena panas dari inti bumi masih ada. Aktivitas geotermal di dasar laut masih menghasilkan energi. Ventilasi hidrotermal masih menyemburkan panas. Artinya, di bawah lapisan es tebal mungkin masih ada kehidupan yang bertahan. Namun di daratan, kehancuran total. Tanaman mati karena tidak ada fotosintesis. Hewan herbivora punah lebih dulu, karnivora menyusul. Dalam hitungan bulan, sebagian besar kehidupan permukaan menghilang. Manusia, kita mundur ke bawah tanah. Kota-kota besar berubah menjadi kuburan beku. Orang-orang yang selamat berkumpul di bunker, fasilitas nuklir, atau wilayah dengan sumber panas geotermal. Tanpa matahari, tidak ada lagi siklus cuaca normal, tidak ada hujan, tidak ada musim, hanya badai salju abadi dan kegelapan. Dan ingat, bumi sekarang bukan lagi mengorbit seperti biasa. Ia telah menjadi planet pengembara, meluncur tanpa arah di ruang antar bintang, tanpa cahaya, tanpa bintang penuntun, hanya keheningan kosmik. Tapi ini belum titik terburuknya, karena dalam beberapa tahun ke depan, atmosfer mulai membeku dan jatuh sebagai salju nitrogen. Dan saat itu terjadi, bumi resmi menjadi planet mati. Apakah masih ada cara bagi manusia untuk bertahan di dunia tanpa matahari? Satu tahun tanpa matahari, suhu permukaan bumi bisa turun hingga sekitar minus 75 derajat Celcius atau lebih rendah. Sebagian besar lautan membeku hingga ratusan meter tebalnya. Kota-kota berubah menjadi monumen es. Atmosfer mulai menipis. Gas-gas seperti karbon dioksida dan nitrogen perlahan membeku dan turun sebagai salju. Bumi perlahan kehilangan napasnya. Tapi manusia belum sepenuhnya punah. Di bawah tanah, di dekat sumber panas geotermal, masih ada kemungkinan bertahan hidup. Pembangkit listrik tenaga nuklir bisa menjadi penyelamat sementara. Reaktor kecil modular, energi panas bumi dari dalam kerak bumi. Beberapa ilmuwan bahkan pernah berspekulasi, jika bumi menjadi planet pengembara, kita mungkin bisa membangun koloni bawah tanah permanen. Mirip seperti konsep habitat di Mars, tapi ini terjadi di rumah kita sendiri. Ironis, manusia yang bermimpi menjajah planet lain justru dipaksa bertahan di bawah permukaan planetnya sendiri. Namun ada satu masalah besar, energi. Tanpa matahari, semua sumber energi alami hilang. Tanpa fotosintesis, tidak ada rantai makanan jangka panjang. Tanpa cahaya, tidak ada produksi oksigen alami dalam skala besar. Dalam beberapa dekade, sebagian besar pembangkit berhenti. Bahan bakar habis, sistem runtuh. Manusia mungkin bertahan puluhan tahun, mungkin 1 abad, jika sangat beruntung. Tapi peradaban seperti yang kita kenal, tidak akan pernah kembali. Dan lalu muncul pertanyaan yang lebih mengerikan. Bagaimana jika matahari tidak hanya mati, tapi berubah menjadi sesuatu yang jauh lebih berbahaya sebelum padam? Apakah skenario ini benar-benar mungkin terjadi dalam waktu dekat? Dan seberapa stabil sebenarnya matahari kita? Setelah semua skenario mengerikan tadi, pertanyaannya sederhana. Apakah matahari benar-benar bisa mati besok? Jawabannya, tidak. Matahari adalah bintang tipe deret utama yang masih berada di fase stabil. Ia sudah bersinar selama sekitar 4,6 miliar tahun dan diperkirakan masih punya bahan bakar untuk sekitar 5 miliar tahun lagi. Reaksi fusi nuklir di intinya tidak bisa tiba-tiba berhenti begitu saja. Proses itu dikendalikan oleh tekanan dan gravitasi yang seimbang. Jika ada gangguan besar, kita akan melihat tanda-tandanya jauh sebelum kehancuran terjadi. Jadi, kita aman untuk sekarang. Namun, suatu hari nanti matahari memang akan berubah, bukan mati mendadak, tapi membesar menjadi raksasa merah. Dalam fase itu, ia bisa menelan Merkurius, Venus, dan mungkin juga bumi. Bukan besok, bukan dalam waktu dekat, tapi pada skala kosmik, itu pasti terjadi. Dan disitulah letak kenyataan yang sebenarnya menakutkan. Bumi bukan rumah selamanya. Cepat atau lambat manusia harus menjadi spesies antar bintang, atau ikut lenyap bersama planet ini. Jadi mungkin pertanyaan yang lebih penting bukanlah bagaimana jika matahari mati besok, melainkan apakah manusia akan siap meninggalkan bumi sebelum hari itu benar-benar tiba?